rekan-rekan media yang saya banggakan melaporkan perkembangan pengendalian COVID di Jawa Barat. Yang pertama, secara umum update di hari ini beritanya banyak berita baik ya, kasus-kasus dan angka-angka yang dilaporkan menunjukkan jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Yang pertama kalinya di Jawa Barat zona merah hanya 3 sekarang ya. Biasanya 5, 7 berapa, silih berganti. Hari ini saya laporkan hanya 3. Satu adalah Kabupaten Karawang ya. Jadi kemudian yang keduanya adalah di Kabupaten Bekasi, kemudian yang ketiganya di Kuningan ya. Jadi Jabodetabek juga sudah membaik, tidak ada lagi zona merah kecuali Kabupaten Bekasi. Nah, khusus untuk Karawang, klaster industri dan klaster rumah tangga sedang mengemuka. Khusus di Kuningan, klaster pesantren sedang terus kita kendalikan. Tapi karena ada lonjakannya untuk ukuran Kuningan ini luar biasa, maka memang masuk kategori merah. Saya juga bergembira zona-zona merah di minggu sebelumnya sudah bergeser. Contohnya Kota Bandung sudah oranye lagi, alhamdulillah. KBB juga sudah oranye lagi, alhamdulillah. Jadi di Bandung Raya tidak ada lagi zona merah ya. Kemudian pemerintah Provinsi Jakarta sudah melakukan PSBB transisi yang tidak seketat sebelumnya, maka Kota Kabupaten Bodebek sekarang sedang kita koordinasikan seperti halnya komitmen yang sudah disampaikan. Jika ada perubahan-perubahan di Jakarta, maka Bodebek di Jawa Barat tentu akan menyesuaikan. Kemudian juga berita baiknya, keterisian rumah sakit bukannya naik tapi kembali menurun ya, mengindikasikan ketersediaan ruang isolasi kita kembali secara umum tidak melewati batas WHO yang 60%, per hari ini ada di angka 54% ya. Tadinya 58, saya udah khawatir dari 58 minggu lalu menerobos 60%, sekarang malah turun. Pengetesan PCR juga sudah mendekati standar WHO ya, harusnya kan 49.000, kita ada di 42.000 minggu ini, terus kita upayakan untuk dinaikkan. Kemudian ada juga ditemukan keterpaparan di lembaga pemasyarakatan di Cirebon khususnya ya. Tapi setelah diteliti mayoritas adalah pindahan dari Cipinang, kira-kira begitu ya. Tapi apapun, karena keputusan Menhukam, kita lakukan pengetesan dan ditemukan sekitar beberapa orang keterpaparan. Kemudian dari sisi COVID, untuk yang melakukan demo kemarin selama Omnibus Law, itu tidak ada per hari ini yang terlaporkan, karena memang pengetesannya tidak sederhana. Kita hanya mengetes mereka yang ditahan ya. Tapi dugaan epidemiologinya pasti kelihatannya akan tidak sedikit kepada mereka-mereka yang berdemonstrasi di jalanan, tapi tidak ada penahanan di Polres-Polres, kira-kira begitu. Ini masih tesis, tapi kelihatannya kita akan lihat dalam seminggu ke depan ya, apakah ada keterpaparan di keluarga yang ada hubungannya dengan kemarin. Kemudian juga saya laporkan bahwa vaksin itu akan terbagi 2 secara umum ya, yaitu vaksin yang kami melakukan tes dengan Bio Farma dan vaksin yang dibeli langsung oleh pemerintah pusat. Mungkin media sudah memonitor itu, tentunya akan kita
bahas secara mendalam apakah Jawa Barat terdampak dan mendapati fasilitasi untuk vaksin kedua yang sifatnya sudah siap dan sudah jadi, kemana bagaimana nanti kita akan kondisikan. Tapi intinya itu berita baik bahwa dalam kedaruratan semua sumber-sumber bantuan itu akan kita carikan. Dalam urutan epidemiologi yang paling utama adalah imunitas, maka kuncinya adalah vaksin. Setelah imunitas, kalau imunitas belum ada karena vaksin, memang modalnya hanya social distancing, kira-kira begitu, dengan 3M. Kalau social distancing itu terkendala, maka kita harus lakukan 3T, yang tracing, testing, ya, kemudian treatment. Dan terakhir, kalau semua itu tidak ada, maka masuk ke daruratan dalam pengendalian di rumah sakit-rumah sakit. Saya kira itu update berita baiknya untuk Jawa Barat. Mudah-mudahan tren ini terus membaik di masa-masa mendatang. Dan pesan dari saya sederhana, mari tetap disiplin sambil menunggu vaksin. Terima kasih. Kalau ada 1-2 pertanyaan, silakan.